Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Ramadhani Afkar dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Izin untuk mempresentasikan PPT saya yang berjudul Tafsir Hadis mengenai wabah dalam konteks pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 menjadi peristiwa besar yang mengubah cara manusia berinteraksi dan memandang kehidupan. Dalam Islam, setiap ujian memiliki makna yang mendalam. Nah, melalui kajian hadis, kita dapat memahami bagaimana panduan moral dan spiritual dalam menghadapi musibah seperti pandemi ini. Nah, latar belakang kajiannya itu, yang pertama adalah COVID-19 menyebabkan krisis global sejak akhir 2019. Kemudian yang kedua, Islam memiliki prinsip dan nilai untuk menghadapi wabah. Yang ketiga, tafsir hadis dapat memberikan perspektif religius terhadap peristiwa ini. Masuk dalam pengertian wabah dan COVID-19. Wabah atau ta'un adalah kondisi di mana penyakit menular dikategorikan sebagai penyakit tular. Sedangkan COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019 yang merujuk pada penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebutkan oleh virus corona jenis baru. Pandemi termasuk penyakit infeksi yang mewabah dalam kurun waktu cepat sekali, juga menjangkit secara bersamaan di setiap belahan bumi. Penyakit menular atau wabah adalah virus racun yang dapat ditularkan langsung pada manusia atau tidak langsung melalui reservoir dan vektor penyakit. Penyakit menular pada manusia yang disebabkan oleh virus seringkali menimbulkan kecacatan dan bahaya kematian karena tidak ada kekebalan bawaan atau alamiah untuk membunuh virus di samping daya tahan tubuh yang masih lemah. Menurut epidemiologi, prinsip dasar penanganan wabah biasanya sama, terkhusus untuk wabah pandemi penyakit penular. Beberapa terminologi harus diberi perhatian lebih, diantaranya kontak, masa penularan, masa inkubasi infeksi, isolasi, dan karantina. Demi mencegah wabah dan pandemi yang akan datang, WHO menyarankan negara-negara menyimpan persediaan vaksin dan menanam modal untuk penelitian dan produksi obat di negara masing-masing. Nah, kemudian masuk ke dalam hadis-hadis pandemi. Yang pertama yaitu hadis arahan lockdown atau pembatasan sosial yang berbunyi, Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf, akhbarana Malikun an ibni Syihab, an Abdullah bin Amir, anna Umar kharaja ila Sya'mi, kalamma kana bisargha balagatu annal waba faqad waqa'a bisya'mi, fa akhbarahu Abdurrahman ibn Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza sami'tum bihi bi ardi fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Artinya, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, Umar bin Khattab radhiyallahu anha menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargah, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan pada Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tapi jika wabah terjadi di daerah kamu, maka janganlah tinggalkan tempat itu. Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan Sargah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kesimpulan apa yang diterangkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini itu meliputi beberapa hal. Itu yang pertama, sholat di suatu tempat atau lapang dan istighosah untuk menolak bila ada wabah, sebagaimana kebiasaan istisqa atau sebelum berpuasa 3 hari adalah perbuatan yang berlebihan. Kedua, setelah digelarnya acara sholat dan berdoa secara berkerumunan di Damaskus atau Syariah, beberapa ulama dan penguasa terjangkit wabah secara bersamaan. Ketiga, setelah orang banyak berdoa di kerumunan, menyebabkan lebih banyak orang yang terjangkit dari sebelumnya. Keempat, pada tahun 833 di Kairo terjadi pengumpulan ketika kota tersebut terjangkit wabah. Nah, sebelum adanya perkumpulan itu, orang yang meninggal dunia akibat wabah kurang dari 40, tapi sejak itu lebih dari 1000 nyawa bertambah. Kemudian yang terakhir, yang kelima, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah ulama yang melarang terjadinya perkumpulan tersebut, dan insiden inilah yang menjadi motivasi beliau dalam menyusun kitab ini. Yang kemudian hadis kedua yang saya ambil adalah gugur saat wabah adalah syahid.
Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Mereka menjawab, orang yang gugur di medan perang itulah syahid, ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merespon, kalau begitu sedikit sekali umatku yang mati syahid. Para sahabat bertanya, mereka itu siapa ya Rasul? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid. Orang yang tertimpa taun atau wabah pun syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Dan orang yang tenggelam adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Dari dua hadis ini dapat kita ambil tafsir hadisnya, yaitu menurut tafsir Al-Maraghi dan Al-Manar, musibah mengandung dua sisi ujian bagi yang beriman dan peringatan bagi yang lalai. Kemudian yang kedua, pandemi mengingatkan manusia pada ketergantungan total kepada Allah dan pentingnya untuk solidaritas sosial. Yang ketiga, prinsip asbab atau sebab akibat juga berlaku karena manusia tetap harus berikhtiar menjaga kesehatan yang telah diberikan Allah. Kemudian, nilai spiritual yang dapat diambil yaitu manusia menjadi lebih sabar menghadapi ketakutan dan kehilangan. Kemudian manusia menjadi tawakal, yaitu menerima takdir tanpa pasrah buta. Kemudian manusia menjadi lebih empati sosial kepada sesama dengan menolong dalam kesulitan. Dan kemudian ihtiyat atau ikhtiar, manusia menjadi lebih menjaga diri dan orang lain sebagai wujud iman. Kemudian hikmah yang dapat kita ambil dari wabah dan COVID-19 ini yaitu yang pertama, membangun kesadaran bahwa kesehatan adalah amanah. Yang kedua, menghidupkan solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif. Dan yang ketiga, menumbuhkan refleksi spiritual bahwa dunia ini fana dan manusia butuh Allah. Nah, kesimpulan dari pembahasan ini yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan bahwa menghadapi wabah bukan hanya dengan doa, tapi juga dengan tindakan bijak dan empati sosial. Kemudian yang kedua, dengan memahami tafsir hadis tematik ini, kita diajak untuk memaknai pandemi bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai pelajaran spiritual dan sosial yang mendewasakan umat. Demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.